Tidak semua orang kenal dengan Roger Federer, LeBron James, atau petinju Vicky Prasetyo. Tapi bisa dipastikan, lebih dari setengah populasi manusia kenal dengan orang ini. Setengah dari mereka bahkan punya panggilan kesayangan untuk dia. Alasannya simple, selain menjadi manusia dengan followers terbanyak di sosial media, dia juga berkarir di olahraga paling populer seantero dunia, sepak bola. Alasan sepak bola menjadi olahraga paling populer itu sangat sederhana. Tidak ada olahraga yang lebih sederhana ketimbang sepak bola. Tidak punya bola, tinggal buat. Tidak punya sepatu, tidak perlu. Tidak punya gawang, tidak punya lapangan. Peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan objektifnya sangat sederhana. Cetak gol sebanyak-banyaknya dan mengakhiri game dalam keadaan kaki tidak patah. Banyak olahraga yang melibatkan bola, tapi cuma sepak bola yang disebut main bola. Fakta ini cukup mengindikasikan betapa populernya olahraga ini dan popularitas memikat industri lain untuk ikut bergabung, dan tidak terkecuali industri film. Sebelum Florentino Perez, Beckham, dan Real Madrid muncul di film Goal Living the Dream tahun 2007, Jack Koch, legenda Chelsea, sudah duluan tampil di The Winning Goal yang rilis tahun 1920. Butuh 81 tahun bagi industri film untuk membuat sebuah film sepak bola yang benar-benar melegenda. 2001, The Legend is Born. Kesuksesan film ini kemudian merangsang filmmaker lain untuk melakukan hal yang sama. Hingga akhirnya, pada dekade 2000 hingga 2010, industri film menghasilkan 34 film tentang sepak bola. Terbanyak sejauh ini. Semua orang menyebut inilah masa keemasan film sepak bola. Tapi semua kilauannya harus terhenti di akhir dekade tersebut. Film bertema sepak bola pada dekade mendatang akan menjadi sangat suram dan mencekam. Bukan cuma karena jumlah filmnya yang terbatas, tapi kualitas dari film-film yang dibuat pun hampir bisa dikatakan gagal baik dari segi komersil ataupun kualitas. Semua orang berkata, masa-masa indah jalinan asmara antara sinema dan sepak bola telah sirna. Tapi benarkah demikian? Ataukah ini saat yang tepat untuk mendengar kata Coach Justin? Jangan percaya data. Apa persamaan dari empat orang ini? Mereka semua adalah personality yang mendapat like paling banyak di sosial media masing-masing. Bahkan di Instagram, 9 dari 10 foto dengan like terbanyak dipegang oleh pesepak bola. Tapi sebelum menguasai dunia, sepak bola hanyalah sebuah permainan yang dimainkan oleh tentara komunis di Cina 2300 tahun yang lalu. Suju, begitulah mereka menyebutnya. Setelah menyesuaikan beberapa penyesuaian, sepak bola berubah menjadi permainan profesional di tahun 1871. English Football Association resmi membentuk liga profesional pertama di dunia. Pada saat tersebut, klub sepak bola hanya mengandalkan matchday ticket untuk tetap bertahan. Pendapatan mereka terasa lebih baik ketika Sheffield United mencetuskan ide di tahun 1891 untuk memakai jersey ketika pertandingan berlangsung. So, merchandising pun akhirnya menjadi income kedua untuk klub sepak bola. However, dua pendapatan ini hanya mampu menjangkau pasar lokal. Satu-satunya cara untuk menjangkau pasar yang lebih luas adalah dengan meningkatkan popularitas. Ide ini baru sukses terwujud pada 22 Januari 1927. Untuk pertama kalinya, pertandingan sepak bola disiarkan live melalui radio. Keadaan menjadi lebih baik di tahun 1937 ketika British Broadcast Company BBC menyiarkan sepak bola secara langsung melalui televisi. Fans di seluruh dunia dibuat terpana dengan aksi memikat pesepak bola yang kini bisa dinikmati secara visual. Bukan cuma penonton yang diuntungkan, klub sepak bola juga berhasil mendapatkan pemasukan tambahan melalui broadcasting fee. Seiring kualitas tayangan televisi semakin meningkat, tingkat popularitas sepak bola pun menjadi semakin mendunia, dan pada akhirnya pemain sepak bola pun menjadi papan iklan berjalan. 1973, itulah saat pertama kalinya klub sepak bola memasang sponsor di jersey mereka. Brand Jägermeister menghiasi jersinya Eintracht Frankfurt, salah satu klub yang berkompetisi di Liga Jerman. Income tim sepak bola pun kian bertambah. Sama seperti produk lainnya, sepak bola juga salah satu produk kapitalis. Semakin kesini, mereka semakin merasa tidak puas jika para fansnya hanya menonton mereka di hari Minggu dan mendebatkan pertandingannya di hari Senin. Klub sepak bola ingin fansnya membicarakan mereka setiap harinya. Hal ini mungkin mustahil terwujud waktu itu.
sampai era sosial media menggemparkan dunia. Sekarang, sepak bola dan pelakunya bukan hanya berperan sebagai atlet profesional, tapi mereka juga sudah bertransformasi menjadi influencer terkenal. Foto Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia telah disukai oleh 75 juta akun. Video joget pargonya Lewandowski pun telah ditonton puluhan juta kali di platform TikTok. Sepak bola telah mengkapitalisasi merchandising, broadcasting, sponsor deal, dan sosial media. Dari 4 segmen bisnis ini, setidaknya miliaran dolar dipastikan mengalir ke rekening mereka setiap tahunnya. Semua mungkin mengira sudah saatnya sepak bola berhenti untuk berekspansi. Tapi tidak. Industri sepak bola menyadari bahwa populasi manusia di seluruh dunia itu mencapai 7,8 miliar manusia. Sepak bola baru menjangkau sekitar 5 miliar manusia. So, gimana cara menjangkau 2,8 miliar sisanya? Sebagai manusia, 2,8 miliar manusia ini juga membutuhkan hiburan. Di samping lagu dan video games, film juga salah satu karya yang biasanya menghibur mereka. Masa emas film tentang sepak bola memang berakhir di penghujung 2010. Tapi film tentang sepak bola tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka berevolusi, mereka beradaptasi, mengubah diri mereka dari khayalan cerita fiksi menjadi film dokumenter berkualitas tinggi. Dengan storyline menawan dan teknik sinematografi yang rupawan, film dokumenter sepak bola ini mencoba menjangkau calon fans mereka dengan menceritakan siapa mereka sebenarnya dan tentang apa ini semua. Strategi ini bahkan menjadi lebih baik dengan berkembangnya platform streaming. Klub tidak perlu pusing lagi untuk memikir siapa yang akan mengurus karya dokumenternya mereka. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan, merekam footage sebanyak-banyaknya dan menjualnya kepada platform streaming. Strategi ini mulai terlihat menghasilkan hasil. Sunderland Till I Die series telah di-streaming lebih dari 60 juta kali di platform Netflix. Sebuah angka yang mustahil didapatkan jika series ini hanya ditonton oleh fansnya Sunderland. Mereka bukan tim kelas dunia, bahkan di Inggris pun mereka hanya berkompetisi di kasta kedua. Di tahun 2021, Ryan Reynolds membeli Wrexham United, klub yang berkompetisi pada divisi 5 Liga Inggris seharga 2,5 juta dolar. Dalam waktu hanya 2 tahun, value klub tersebut meningkat 300% setelah Ryan Reynolds menghandle klub tersebut dengan gaya Hollywood, menjual cerita. Ketika dulunya Stephen Chow membuat Shaolin Soccer dengan menumpang pada kepopuleran sepak bola, sekarang sepak bola mencari cara melalui industri film untuk menjangkau pasar barunya. Sepak bola mungkin menjadi salah satu industri yang paling menginfluence masyarakat dunia, tapi mustahil influence tersebut sampai tanpa adanya media. Dan tidak ada media yang lebih baik untuk menyampaikan cerita selain melalui sinema.